Rita, good morning everyone. Ya, pernahkah Anda merasa hidup seperti kehilangan arah? Anda sudah berdoa, sudah berusaha, sudah bekerja keras, tapi badai tetap datang. Dan yang paling menyakitkan, Tuhan seolah-olah tidak memberi Anda setir, tidak memberi Anda kemudi untuk mengendalikan hidup Anda sendiri. Alright, tema hari ini adalah Why didn't Noah Ark have a rudder? Mengapa Bahtera Nuh tidak punya kemudi? Ini alasan Tuhan tidak memberi Anda kendali. Teman-teman, tahukah Anda Bahtera Nuh itu ternyata tidak memiliki kemudi loh. Tidak ada setir, tidak ada layar navigasi, tidak ada alat untuk menentukan arah. Padahal Bahtera itu dibikin sesuai dengan petunjuk-petunjuk Tuhan secara detail ya. Kayunya dari apa, kayu apa, ruangannya, ukurannya berapa, dengan detail. Tapi herannya Bahtera Nuh tidak dilengkapi dengan kemudi ya untuk menentukan arah. Mengapa? Karena sejak awal Bahtera itu tidak dirancang untuk dikendalikan manusia. Bahtera itu dikendalikan oleh otoritas Tuhan sendiri. Bayangkan ya, waktu Nuh pada malam pertama banjir besar terjadi, langit itu gelap, petir menyambar-nyambar, air mulai naik menelan bumi. Orang-orang berteriak panik di luar Bahtera, di luar Bahtera. Dan di dalam Bahtera, Nuh dan anaknya, menantunya hanya bisa diam. Dia tidak bisa membelokkan arah kapal. Dia tidak bisa menghentikan badai, nggak bisa. Dia bahkan tidak tahu Bahtera itu sedang menuju kemana. Sebagai seorang manusia mungkin Nuh juga takut. Mungkin ia bertanya, Tuhan, apakah Engkau masih memegang kendali hidupku? Tapi justru disitulah iman bekerja. Kadang Tuhan itu sengaja tidak memberi kita kendali supaya kita belajar percaya penuh kepadanya. Banyak dari kita ingin menjadi nakhoda hidup sendiri. Kita ingin mengatur kapan sembuh, kapan berhasil, kapan doa dijawab, kapan masalah itu selesai. Tapi Tuhan berkata, anakku, tetaplah di dalam Bahtera. Aku yang pegang arah. I'm in control. Lihatlah Petrus ketika berada di atas perahu di tengah badai ya. Semua murid-murid panik. Angin menggoncang perahu, gelombang hampir menenggelamkan mereka. Tapi Yesus, apa yang terjadi dengan Yesus? Justru tidur. Ya, Yesus tidur. Mengapa? Karena badai ya, bagi Tuhan badai itu bukan ancaman. Badai hanyalah alat untuk mengajar murid-muridnya untuk percaya. Dan ketika Petrus mulai tenggelam, Yesus tidak berkata, kenapa badai begitu besar? Tapi mengapa engkau kurang percaya? Kadang masalah terbesar kita bukan badai di luar, tetapi ketakutan di dalam hati kita. Teman-teman, mungkin hari ini hidup Anda sedang seperti Bahtera Nuh. Anda kehilangan arah, Anda tidak tahu masa depan, tubuh Anda lemah, keuangan tertekan, doa yang belum dijawab, hubungan terasa hancur, dan Anda frustasi karena tidak bisa mengendalikan semuanya. Tapi dengar baik-baik ya, perhatikan saya. Tidak semua badai datang untuk menghancurkan Anda. Beberapa badai datang untuk membawa Anda ke tujuan Tuhan.
Bahtera Nuh tidak tenggelam bukan karena Nuh itu hebat, bukan, tapi karena Tuhan itu setia dan hidup Anda juga tidak ditopang oleh kekuatan Anda sendiri, melainkan oleh tangan-tangan Tuhan yang tidak pernah melepaskan Anda. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 5 ya. Teman-teman, tolong jawab pertanyaan saya. Satu, apakah selama ini Anda terlalu ingin mengendalikan hidup sehingga sulit mempercayai Tuhan? Dua, jika hari ini Tuhan mengambil setir hidup Anda, apakah Anda tetap mau percaya kepadanya? Tolong renungkan jawaban Anda masing-masing ya. Teman-teman, Bahtera tanpa kemudi mengajarkan satu hal besar kepada setiap kita. Keselamatan kita tidak tergantung kepada kepandaian kita mengendalikan hidup ya, tetapi pada kesetiaan Tuhan memimpin perjalanan kita. Teman-teman, jadi jika hari ini Anda sedang berada di tengah-tengah badai, jangan lompat keluar dari bahtera, tapi percayalah, tetaplah bertahan, tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan yang memulai perjalanan Anda, Dia juga yang akan membawa Anda sampai ke tujuan Anda. Teman-teman, faith is trusting God even when you don't understand His direction. Iman adalah mempercayai Tuhan bahkan ketika Anda tidak mengerti arahnya. When God is your captain, storms will not sink your boat. Ketika Tuhan menjadi nahkodamu, badai tidak akan menenggelamkan perahu Anda. Itu, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami untuk tetap percaya kepadamu bahkan ketika kami tidak mengerti arah hidup kami. Tenangkan hati yang gelisah, kuatkan yang lemah, dan tuntun kami tetap setia berjalan bersamamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, jika konten video ini memberkati Anda, jangan lupa komen, like, and share, dan subscribe ya. Dan tuliskan di kolom komentar, Tuhan pegang kemudi hidupku, dan bagikan konten video ini kepada orang-orang yang sedang berada di tengah badai kehidupan. Ayo mikir. Tuhan Yesus berkati. Amin.